Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kita akan melanjutkan konfigurasi Ubuntu Server 20.04 LTS ya. Di video ini kita lanjutkan dengan bagaimana cara untuk menambahkan user atau menghapus user atau pengguna ya di Ubuntu Server ini. Oke. Saya sudah menghidupkan servernya menggunakan VirtualBox ini dan kita siap remote menggunakan Termius. Oke, connect via SSH. Saya masukkan passwordnya. Oke, kita berhasil login. Untuk menambahkan user atau pengguna itu bisa menggunakan dua perintah. Yang pertama itu adalah user add, dan yang kedua itu kebalikannya, add user. Namun ini adalah sebenarnya sama ya, dimana add user ini sudah mengalami pengembangan ya, atau sudah dikembangkan menggunakan bahasa Perl yang juga sebenarnya memanggil fungsi dari user add. Oke, jadi kita akan menggunakan sudo karena kita loginnya menggunakan training ya, bukan user root. Sudo kemudian add user. Dari sini kita bisa langsung memasukkan username-nya, misalnya Henry ya. Oke, kita enter. Pertama kita akan diminta untuk memasukkan password dari user training kita. Oke, jadi langsung kelihatan akan dibuatkan user Henry, juga grupnya Henry, menambahkan user Henry ke grup Henry, membuat directory, dan kita diminta memasukkan password untuk user Henry ini 2 kali. Nah, langsung juga akan dimintakan nama lengkap, room number, misalnya kita kosongkan saja, kosong juga. Oke, defaultnya adalah Y atau bisa kita ketik Y secara manual, enter. Nah, user kita sudah dibuat ya. Kita bisa change usernya dengan sudo su kemudian nama usernya. Kita akan berpindah dari user training ke user Henry. Oke, sudah langsung ya karena kita baru membuat usernya. Kita coba keluar sekarang dari user ini, exit, kembali ke training ya. Nah, secara default ketika user ditambahkan, maka user tersebut belum masuk dalam user yang bisa melakukan sudo atau melakukan perintah administrasi yang merubah sistem atau konfigurasi dari Ubuntu server ini. Jadi kalau kita coba kembali ke user Henry ya, kita coba misalnya sudo vim test.txt, akan dimintakan password. Nah, akan ada pesan ya atau notifikasi bahwa user Henry ini tidak di dalam file sudo ya, artinya user Henry ini tidak berhak melakukan sudo. This incident will be reported. Oke, kita kembali ke user training. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan user ini sehingga bisa melakukan perintah sudo ya, melakukan perintah admin menggunakan user Henry ini. Jadi perintahnya adalah kita gunakan sudo ya, karena user training ini sudah
masuk dalam sudo, kemudian user mode. Jadi kita akan menambahkan user ke grup tertentu ya. Jadi misalnya kita strip A untuk menambahkan, G untuk grup, kemudian kita masukkan nama grupnya. Grupnya adalah sudo kalau di Ubuntu ya, kalau di CentOS itu kalau tidak salah itu will ya, untuk memasukkan user ke grup yang bisa melakukan sudo. Kalau di Ubuntu nama grupnya adalah sudo, kemudian dilanjutkan dengan username-nya seperti ini. Jadi sudo usermod -a g besar sudo Henry. Enter, bisa kita cek. Sekarang kita pindah ke user Henry. Oke, sudah ada perintah ya. Oke, bisa kita coba sekarang sudo vim henry.txt. Dimintakan password user Henry-nya, enter. Oke, sekarang kita sudah bisa melakukan perintah sudo. Ini menggunakan editor vim ya. Ini adalah mode standar. Untuk merubah kita harus mengetikkan huruf I di keyboard, maka dia akan berganti menjadi mode insert. Nah, di sini kita bisa mengetikkan sesuatu. Untuk keluar dari mode insert ini kita tekan escape, ESC di keyboard. Nah, kemudian kembali ke mode read only, kita bisa ketik *2, kemudian Q untuk keluar. Kalau ditambah tanda seru artinya keluar tanpa disimpan. Kalau W dan Q, W itu artinya write, maka yang kita edit ini akan ditulis, dan Q akan quit. Oke, kita simpan, bisa kita cek dengan ls-al. Ini ya, tes Henry. Oke, kita exit lagi, kembali ke user training ya. Selanjutnya bagaimana menghapus user ini ya, kita gunakan perintah del user. Del user, kemudian username-nya misalnya Henry tadi ya. Menggunakan sudo user training ini sudah menggunakan atau punya akses sudo ya. User ini atau perintah, bukan user ini ya, perintah ini akan menghapus user Henry, namun tidak menghapus foldernya. Jadi setiap user itu biasanya punya folder di home, kemudian slash nama usernya. Jadi kalau training ini punya folder namanya training ya. Cd home training. Nah, akan ada juga home Henry karena ada user Henry ya. Nah, jika kita pengen menghapus foldernya juga, maka kita harus menambahkan opsi remove home ya. Kemudian diikuti dengan nama usernya. Ini terbalik ya, del user. Oke, kita coba saja. Oke, bisa kelihatan remove file, remove user Henry, remove warning group Henry has no more member. Berarti grupnya tetap ya. Meskipun usernya dihapus, foldernya dihapus, grup Henry-nya akan tetap. Bisa kita cek lagi cd home, kemudian training masih ada. Folder Henry-nya sudah tidak ada karena kita menghapus user sekaligus menghapus directory home-nya ya. Oke, kita juga bisa, karena user Henry sudah dihapus dan grup Henry ini kosong, maka kita juga bisa menghapus grup ini dengan grup del ya.
Perintahnya adalah grup del kemudian nama grupnya. Jadi kita akan menghapus grup Henry ya yang tidak ada usernya lagi. Enter. Sepertinya ada yang salah. Di sini dikatakan grup Henry tidak ada member. Kita coba hapus grup delnya. Katanya grup Henry does not exist. Bisa kita cek dulu ya dengan perintah grep Henry di etc group. Sudah tidak ada ya. Berarti sepertinya grup Henry ini juga sudah dihapus. Bisa kita cek untuk training, grup training ya. Ada grup training, tapi grup Henry sudah tidak ada. Artinya sebenarnya meskipun ada warning ini, grup Henry-nya juga sudah dihapus. Oke. Demikian cara kita untuk menambahkan user, kemudian menambahkan profil sudo dan juga menghapus user beserta home directory-nya. Terima kasih, semoga memberikan manfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.